Kok apa itu? Suara apa itu? Oh, anak bang. Oke, silakan Bang. Kenalan Bang Edi. dulu Bang. Abang Muslim. Saya Muslim. Oke. Silakan Bang. Apa gerangan tujuan Anda naik kemari? Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya ingin bertanya ada Bang Edi. Hmm. Jadi begini Bang Edi. Alkitab Perjanjian Baru itu kan pertama kali diterjemahkan menggunakan bahasa Yunani ya. Oh iya betul. Nah, Bukan diterjemahkan sebenarnya. Alkitab itu atau Perjanjian Baru itu bahasa aslinya. bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Terus dalam bahasa Yunani nama asli Yesus itu yang pertama adalah Iso. Itu kan bahasa Ibrani. Salah Bang. Di dalam bahasa Yunani itu tidak ada huruf Y Bang. Nggak ada huruf Y. Jadi di dalam, baik, saya bacakan, saya tunjukkan saja ya Bang ya. Kita tunjukkan, kita pakai data saja. Saya balik dulu kamera saya. Kata bahasa Yunani Yesus ya Bang ya. Sebentar. Nih Bang ya, kita kasih tunjuk. Nih Bang. Inilah huruf Yunani bahasa Yesus ya Bang ya. Sebentar. Nih Bang. Saya inikan dulu ya. Oke, layar. Oke, baik. Kelihatan Bang ini? Iso ya. Bukan ISO Bang. Kok ISO sih gimana? Oh, Ini loh Bang nih. Kelihatan? Iesus. Kalau kita tulis pakai huruf Latin itu Iesus tulisannya. Karena Iesus ini dibaca Y ya. Yesus begitu Bang. Nih. Kalau kita tuliskan IESOUS. Yesus. Kalau lidah orang Indonesia ngomongnya Yesus. Lidah orang Inggris ngomongnya Jesus. Kalau lidah orang Yunani ngomongnya Yesus. Begitu Bang. Kalau bahasa aslinya Yeshua. Kalau dalam bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani. Pertanyaan selanjutnya. Oh, belum selesai. Nah, artinya apa Bang? Arti daripada nama itu. Nama itu sebenarnya ada maknanya. Maknanya itu adalah, kalau Yeshua itu bahasanya dari Yah dan Shua. Yeshua. Artinya Yahweh menyelamatkan. Itu arti namanya. Nah, sekarang Bang, yang menjadi pertanyaan saya, benarkah Al-Quran menyebut-nyebut sosok yang bernama Isa pakai huruf Ain ya, bukan pakai huruf alif, tapi huruf Ain. Isa, betul? betul. Oke. Kalau saya mau tanya sama Anda secara jujur, kalau Anda mau jujur, Isa itu binti Maryam, anak Maryam, dirujuk kepada sosok Yeshua itu atau tidak? Iya benar. Oke. Coba artikan kepada saya arti nama Isa. Arti dari Isa. Iya, arti, makna nama. Itu kalau namanya saya nggak tahu itu. Nah, Maknanya. berarti intinya orang Islam atau agama Islam mengambil satu nama tapi tidak tahu artinya. Betul? Betul atau tidak? Kalau saya pribadi, saya nggak tahu namanya. Bukan Anda pribadi. Kalau Anda pribadi tentu tidak tahu. Menurut Quran, menurut Sang Baginda Rasul, arti nama Isa itu apa? Itu saya nggak tahu. Google dulu, Bang. Google dulu. Saya nggak tahu. Tidak Arti tahu. dari kata abang tadi apa? Yeshua itu artinya Yahweh, Yehova menyelamatkan. Itu abang ambilnya dari rujukan mana bang? Oke, baik, kita baca lagi ya. Itu dari bahasa aslinya Bang. Sebentar. Karena nama Yeshua itu nama umum Bang.
nama Yesus itu nama umum. Orang-orang Yahudi, orang Israel, itu namanya banyak yang seperti itu. Nah, saya kasih arti nama Yesus dalam bahasa Ibrani. Oke. Perhatikan ya Bang ya. Kita di sini tidak mengada-ada Bang. Oke. Zaman sekarang udah ada AI Bang. Jadi pemuka agama itu nggak bisa lagi nolol-nololin jemaat Bang. Tenang ya. Perhatikan. Nama Yesus dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua. Ya, atau Yehoshua. Yang memiliki arti Yahweh atau Tuhan adalah keselamatan atau Tuhan menyelamatkan. Itu artinya dari dua kata Yah dan Shua. Yeshua artinya Yahweh menyelamatkan. Sesuai dengan namanya ya, seperti itu. Nah, itu kalau kita berbicara akademis. Kita nggak berbicara dogma. Kita bicara kajian atau tinjauan akademis. Nah, pertanyaan saya, Isa di dalam Al-Quran bermakna apa? Ya, saya nggak tahu. Artinya nggak tahu saya. Maka nyatalah sudah bahwa apa yang ada di tangan Anda diambil dari orang lain. Setuju? Setuju? Iya Bang, Anda itu ngambil cerita dari orang lain, makanya nggak pernah tahu isinya. Contoh. Saya dulu pernah mengungkapkan, gini Bang, saya dulu pernah kalau sumbernya dari satu Tuhan, itu tidak ada masalah. Bebas Tuhan mau ngambilin dari mana, itu kan sumbernya dari satu Tuhan. Iya, kenapa kok jadi Isa? Harusnya tetap dong, jangan jadi Isa. Kalau Isa apa artinya? Kita nggak tahu. Gini. Dengarkan saya Bang. Saya pernah mengeluarkan satu statement sekitar tahun 2021. Saya pernah mengeluarkan statement dengan teologi maling. Anda tahu teologi maling? Belum. Gini, teologi maling itu begini. Seorang pencuri, perhatikan, seorang pencuri tidak akan mampu menjelaskan apa yang ada pada tangannya dengan baik, dengan tepat. Perhatikan satu kali lagi. Seorang pencuri tidak akan mampu menjelaskan mengapa sesuatu itu ada di tangannya. Pertanyaan saya begini. Kalau ada orang nyuri handphone dia curi itu. Pertanyaan saya, tahukah pencuri itu apa kode bukanya? Nah, ya nggak tahu. Nggak tahu dia. Jelas nggak tahu. Coba. Buka layar kacanya. Karena dia pencuri. Sebentar Bang. Barang itu ada di tangan dia dari mencuri. Kalau ditanya lagi, beli dari mana HP ini? Pasti dia bingung lagi. Karena dia tidak tahu HP itu dibeli dari mana. Betul? Nah, pertanyaan saya begini. Jika memang betul bahwa Isa, tokoh sosok Isa itu di dalam Al-Quran milik orang Islam, coba jelaskan arti nama Isa. Silakan. Saya nggak tahu ya arti dari Isa itu. Karena Isa itu kan bahasa Arab ya. Isa ya. Apakah dia orang Arab? Sudah jelas, orang Timur Tengah. Iya, maksudnya orang Arab, dia orang sama-sama dengan Muhammad. Timur Tengah itu kan banyak, Bang. Timur Tengah itu ada Mesir, ada Yordania, ada Israel, ada Kuwait, kan baca bahasanya pun beda-beda mereka. Nah, ya, pertanyaan saya, Isa itu orang mana? Gimana? Isa itu orang Ibrani. Oke, kenapa kok bisa ada di Arab? Ya memang dia di Arab. Iya, maksudnya kok bisa ada di Mekah Madinah itu gimana jalan ceritanya dia? Bang, bahasa Aramik, Ibrani dan bahasa Arab itu satu rumpun. Makanya ada kesamaan bahasanya. Sama, Bang. Gini, kalau orang Arab, gini Bang, orang Arab dengan orang Ibrani, mereka kalau ngobrol nyambung nggak?
Mungkin tidak nyambung, tapi Ya ada nggak nyambung, pasti pakai bahasa Inggris bang. Karena tidak nyambung. Walaupun serumpun, bukan berarti bisa berkomunikasi. Saya kasih contoh. Orang Jawa, sebentar, saya kasih contoh-contoh bang. Orang Jawa dengan orang Sunda, bahasa Jawa dan bahasa Sunda itu bahasa yang serumpun bang. Ya, mangga, monggo, ya kan? Betul? Ya kan? Nah, jadi ada bahasa-bahasa yang serumpun. Tapi sekalipun demikian, orang Jawa dan orang Sunda tidak akan nyambung kalau ngobrol pakai bahasa daerah. Ya kan? Ya, itu saya setuju. Nah, begitu juga orang Arab dengan orang Ibrani. Kalau ngobrol gak akan nyambung walaupun bahasa itu serumpun. Nah, pertanyaan saya, kalau memang sosok Isa itu adalah orang Arab, Arab Mekah maksudnya, Arab bahasa Arab Muhammad, coba artikan dulu apa arti nama Isa. Kami tidak pernah mengklaim bahwa Nabi Isa itu adalah orang Arab. Tidak pernah. Barusan tadi abang bilang orang Arab loh. Beda, itu kan Arab itu suku. Tetapi Isa itu, mereka berada kan di Palestina, Yerusalem. Itu kan bagian dari negara Arab. Jazirah Arab. Abang tahu kan yang namanya jazirah. Jazirah Arab itu dikatakan jazirah Arab. Jazirah itu Bukan artinya jazirah pulau. Arab sebenarnya bang. Anda tidak Pulau tepat. Arab. Kalau Anda katakan Middle East, Timur Tengah, baru tepat. Kalau Anda katakan Arab, Arab itu hanya merujuk anu tertentu, ya, semenanjung tertentu. Kalau ini bukan, tidak bisa Anda katakan Arab. Anda katakan rumpun, rumpun besar, ras Timur Tengah. Itu yang tepat bang. Nah, sekarang begini. Terima kasih atas pengakuan Anda. Anda sudah mengakui bahwa sosok Isa di dalam Al-Quran itu adalah orang Ibrani, betul? Iya, benar. Oke. Kalau orang Ibrani, artinya maka kata-kata itu harus dipahami dalam sudut pandang bahasa Ibrani. Seperti begini. Ada orang Jawa. Orang Jawa bernama Joko. Joko itu apa sih? Tahu nggak arti nama Joko? Gak tahu saya. Joko itu kalau bahasa Sundanya jaka. Artinya seorang pria. Benar atau tidak teman-teman? Tolong dikoreksi kalau ada salah. Artinya laki-laki bang. Nah, tidak mungkin Anda mendefinisikan jaka, mendefinisikan Joko menurut bahasa orang Perancis. Nanti jadi aneh. Nggak mungkin. Nah, begitu senang bang. Begitu juga tidak mungkin Anda menerjemahkan Isa menurut terminologi bahasa Arab. Tadi nggak nyambung, orang Isa bukan orang Arab kok. Menurut bahasa, itu kan bisa beda bahasa, beda pula bunyinya. Contoh tadi, Yeshua, jadi Isus. Kan berbeda itu. Kenapa Oke. bisa berubah? Tetapi maknanya harus dikembalikan ke bahasa Ibrani, betul? Islam tidak pernah mengoreksi atau mengubah maknanya, tidak pernah. Ya sudah, Karena tolong Islam- artikan kalau begitu. Saya tidak tahu artinya. Bukan Anda, Al-Quran tahu tidak artinya itu apa? Nggak pernah dijelaskan. Ya iya, karena memang nggak bakal ketemu bang. Karena memang bukan dari orang Arab. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa Al-Quran mengutip-ngutip kisah-kisah orang Yahudi? Ada apa? Coba, kenapa isi Al-Quran 70% isinya adalah cerita-cerita orang Yahudi? Entah itu cerita Yesus lah, entah itu cerita Musa lah, cerita Daud lah. Kenapa? Oke, kita ini sumbernya begini bang. Sejatinya manusia itu satu bang. Bagaimana? Yaitu Allah. Sejatinya, sebenarnya Tuhan manusia itu satu, yaitu Allah. Jadi kalau kami Oke, baik, kita tanggapi. Gini bang. Nabi Israel, Oke. kepada nabi-nabi terdahulu. Baik. Kami beriman kepada Nabi Ibrahim. Baik. Al-Quran Gini, Bang. memerintahkan beriman kepada Ibrahim. Oke, begini. Menurut Anda, apakah Isa, Musa, mereka berbahasa Arab? Oh tidak. Tidak. Sedangkan kata Allah itu diucapkan oleh orang yang berbahasa apa? Arab. Nah, bagaimana mungkin Isa tidak berbahasa Arab, tetapi dia mengucapkan Allah ketika dia hidup? Mustahil.
Abang tahu orang Kristen Suria? Bukan orang sebentar. Anda nggak nyambung gini. Anda sebentar bang. Anda sudah mengakui bahwa Isa, tenang dulu bang, tenang bang. Jangan ke orang Kristen, Anda nggak nyambung dengan omongan saya. Isa berbahasa Ibrani, berbahasa Aram, setuju? Setuju. Sedangkan kosakata Allah tidak ada dalam bahasa Aram, Anda setuju? Kata Allah ada? Coba tunjukkan kata Allah dalam bahasa Aram. Abang mau Quran ya? Di Quran itu ada loh. Aduh, nggak nyambung dia ini yang dibahas. Kenapa Anda nggak nyambung? Gini loh, yang saya tanyakan kepada Anda, kalau gini aja dah, biar gampang teman-teman, kita harus membuat sesuatu jadi gampang dengan mereka ini karena mereka ini agak-agak mumet. Gini, di dalam bahasa Indonesia asli ada nggak kata Allah? Belum ada. Oke, kata Allah adalah kata serapan dari bahasa Arab, setuju? Betul. Oke, berarti seandainya Isa orang Indonesia, maka mustahil keluar dari mulutnya kosakata Allah, setuju? Ya. Oke, nah Isa itu bukan orang Arab, dia berbahasa Aram. Nah, pernahkah keluar kosakata Allah dari mulutnya? Dari kata Isa. Dari Isa ini tadi. Ya, dari mulut Isa ketika dia